Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratul a'yunina wa nurul qulubina Muhammadin. Baru sedikit yang baca salawat. Habib mau tanya nih sama adik-adik semua, kira-kira pengen kagak melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad? Pengen melihat wajah daripada Nabi Muhammad? Syaratnya satu. Ada ceritanya bagaimana istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah, di malam yang begitu gelap gulita sedang mencari jarum untuk menjahit daripada pakaiannya Rasulullah. Dicari tidak ketemu karena gelap. Tapi tidak lama, beberapa saat kemudian Rasulullah pulang, masuk ke dalam rumah daripada Sayyidah Aisyah. Yang tadinya jarum tidak kelihatan, ketika daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, rumah yang tadinya gelap gulita menjadi terang menerang. Maka Siti Aisyah memuji daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu. Maka mendengar daripada pujian Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah mengatakan, wailun liman lam yarani, celaka bagi orang yang tidak dapat melihat aku, kata Rasulullah. Wailun liman lam yarani, celaka bagi orang yang tidak dapat melihat aku, kata Rasulullah. Aneh, Rasulullah dipuji malah Rasulullah berkata seperti itu. Maka ditanyakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, man lam yarok, siapa orang yang tidak dapat melihat wajahmu? Apa jawaban daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, alladzi lam yusalli alayya idza sami'a bi ismi. Orang, tong dengerin, orang yang tidak dapat melihat wajah Rasulullah adalah orang yang ketika dia mendengar nama Muhammad, dia kagak mau baca sholawat, kata Rasulullah. Maka sering Habib sampaikan di mana tempat, siapapun, para habaib, para kiai, para asatidz, bahkan orang awam seperti apapun, ketika kita dengar nama Nabi Muhammad, jangan pernah lelah daripada lisan kita, mulut kita, untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada sesuatu yang dianjurkan kita untuk mengangkat suara. Salah satunya adalah dianjurkan kita untuk mengangkat suara ketika membaca salawat. Bersabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man rafa'a sautu bi salati ala nabi wajabat lahul jannah. Orang yang angkat suaranya teriak, orang yang angkat suaranya teriak membaca salawat kepada Nabi, wajabat lahul jannah, wajib untuk itu orang masuk surga. Jadi ini tong, tapi mau ulangi lagi ya. Yang kenceng kita baca salawat ya. Mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetapkan kita menjadi ahli surga. Allah perkenankan kita untuk melihat wajah Nabi Yuna Muhammad Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurratul a'yunina wa nurul qulubina Muhammadin.
habibi rabbil alamin wa imami ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, al-mukarram wal muhtaram yang saya hormatin dan sama-sama kita hormatin, Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, serta para habib yang lain, para tokoh masyarakat, para asatidah, para tuan guru ada di sini juga hadir bersama kita, Ustadz Syahidan, serta nanti insya Allah akan datang para habaib yang lain, guru-guru kita yang lain. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan daripada segala urusannya. Adik-adikku sekalian, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan, tujuan yang paling utama adalah karena kita hadir mensuka daripada peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad, yang mana kalaulah bagaimana yang dikatakan di dalam kitab Sahih Bukhari, kalaulah Abu Lahab, seorang yang telah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli neraka, di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, bersama dengan istrinya Hamalatul Hatab, telah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang ahli neraka. Tapi sebejat-bejatnya Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, ini Abu Lahab punya satu kebaikan, hatinya gembira ketika dia dengar kabar daripada kelahiran keponakannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membawa kabar gembira tersebut adalah seorang budak perempuan yang bernama Suwaibah. Maka Abu Lahab memerdekakan daripada budak perempuan tersebut, sampai seorang ulama besar, Samsuddin bin Nasruddin Ad-Damashqi, mengatakan sebuah syair yang begitu indah, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu, kalau ada ini orang kafir, maksudnya Abu Lahab, ja'a dammuhu, udah jelas daripada keburukannya. Bitabat jada fi jahimi mukhallada, dengan surat tabat jada, di neraka jahanam dia kekal. Ata'annahu fi yaumil isnin daiman, ini Abu Lahab setiap hari Senin senantiasa yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada, diringankan daripada azabnya. Kenapa? Karena gembira dengan kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab dapat keberkahan, maka kita selaku umatnya Rasulullah harus lebih berhak mendapatkan keberkahan tersebut. Lanjutan daripada ayat tersebut, fama zannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muahida. Saya tidak menyangka bagaimana dengan seseorang yang sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, bi ahmada masruran wa mata muahida, dengan Nabi Muhammad hatinya gembira, hatinya senang, di mana peringatan-peringatan Maulid dia hadir, hatinya senang, hatinya gembira, wa mata muahida, dan mati dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Abu Lahab tahan, maka kita yang harus lebih pantas mendapatkan keberkahan daripada setiap kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kelahiran daripada manusia biasa, manusia agung, yang mana ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang menyaksikan, menemani daripada ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah, yaitu Sayyidah Safa, menyaksikan bahwasannya ketika Rasulullah lahir, saking bercahayanya Rasulullah, saking benerannya Rasulullah, terlihat daripada istana-istana Kisra yang berada di negeri Syam. Kalau Habib mau ngomong, Madinah, Mekah, kalau secara kilometer itu ukurannya Jakarta Surabaya. Madinah Mekah
Kalau secara kilometer, Jakarta Surabaya. Kalau kita naik bis perjalanan 4 jam. Ini Sam lebih jauh lagi. Karena ini yang lahir bukan manusia biasa, maka memancarkan cahaya yang begitu luar biasa sampai kelihatan daripada negeri Sam, istana-istana yang begitu jauh. Dan bukan hanya itu saja, ketika kelahiran Rasulullah, api yang disembah daripada orang-orang Persia selama berabad-abad, yang tidak pernah mati ketika diguyur hujan, tetap menyala daripada api tersebut sehingga disembah daripada orang-orang Persia. Ketika lahirnya Rasulullah, api itu padam. Dan bukan hanya itu saja, berhala yang berada di sekeliling Ka'bah berjumlah daripada 360 berhala. Ketika hari lahirnya Rasulullah, itu berhala berjatuhan seperti berantem satu sama lain. Pada berhala terbuat daripada batu yang sangat besar, batu yang sangat kokoh. Tapi ketika tanggal 12 Rabiul Awal, hari lahirnya Rasulullah, itu berhala berjatuhan. Terjadi keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Lahir Rasulullah memancarkan cahaya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini malam kita hadir ke tempat ini memperingati daripada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pancarkan cahaya keimanan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan juga ketika lahir Rasulullah padam daripada api Persia. Mudah-mudahan dengan malam hari ini kita hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala padamkan api hawa nafsu di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan juga ketika lahir Rasulullah berjatuhan daripada berhala-berhala yang berada di sekeliling Ka'bah, suatu doa, suatu harapan ini malam kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan berhala daripada penyakit-penyakit hati kita, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Harus kita bersyukur. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Yahudi, sebagaimana yang diriwayatkan daripada seorang sahabat bernama Hubban bin Sabit. Beliau pada saat itu sedang berumur sekitar 7 atau 8 tahun. Artinya dia lebih tua daripada Rasulullah. Dia menyaksikan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, orang-orang Yahudi yang berada di kota Mekah, mereka mengatakan wailaka, wailaka, wailaka. Muter tuh orang Yahudi ke kota Mekah mengatakan wailaka, 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 celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Ditanya daripada orang-orang Mekah, malak, ada apa? Kenapa engkau mengatakan waduh masalah di celaka, celaka, celaka? Kenapa kamu? Apa jawaban daripada orang Yahudi tersebut? Tala'a najmu Ahmad ulida bihi fi hadhil lailah. Telah terbit itu yang namanya bintang Ahmad, yaitu bintang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulida bihi fi hadhil lailah, akan dilahirkan pada malam hari ini. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah, bahwasanya orang-orang Yahudi itu berada di Mekah jauh sebelum daripada kelahiran Rasulullah. Dan ketika mereka melihat daripada bintang Ahmad, bintang tanda daripada kelahiran manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menanyakan apakah ada bayi yang dilahirkan pada malam hari ini. Muter nyari. Orang Quraisy lah, alam kami nggak tahu siapa yang bayi dilahirkan pada malam hari ini. Ketemu satu orang ngasih tahu betul ada seorang bayi yang dilahirkan pada malam hari ini. Maka orang Yahudi tersebut, di mana bayi tersebut? Kata orang Yahudi tersebut mengatakan, ulida bihi fi hadhil laila nabiyyu hadhil ummah baina katifaihi alamah. Dilahirkan pada malam ini nabi umat ini. Di antara kedua bahunya ada tanda daripada kenabian.
dibawa orang Yahudi tersebut, ya, ke kediaman daripada Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan bayi Rasulullah, dan betul di antara kedua bahu bayi Rasulullah terdapat daripada tanda kenabian. Ketika dia meyakini bahwasanya ini ada nabi yang betul, seketika itu juga orang Yahudi tersebut pingsan. Dan ketika dia bangun daripada pingsannya, orang Yahudi tersebut mengatakan, "Dhahabat nubuwah min Bani Israel." Telah pergi kenabian daripada bangsa Israel. Nabi-nabi terdahulu paling banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan Bani Israel. Tetapi Allah tutup daripada keseluruh kenabian dan keseluruh rasul itu dengan Nabi Yuna Muhammad, yang mana Allah keluarkan Nabi Yuna Muhammad daripada bangsa Arab. Jangan kita menjadi daripada orang-orang Yahudi yang mereka menyesal akibat daripada perbuatan yang tidak mereka lakukan, tidak baik kepada para nabi mereka. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus pandai-pandai bersyukur. Senang hadir maulid, senang kalau bisa kita bikin di rumah-rumah kita, di kontrakan-kontrakan kita maulid. Kenapa? Berkah, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibn Jauzi, beliau mengatakan, "Anna man amila maulidan kana amidan fi dzalikal am." Orang yang bikin acara maulid akan Allah jaga dirinya selama 1 tahun dalam keadaan aman. Dan bukan hanya itu saja, wa busra ajilan binailil maram. Dan orang tersebut akan diberikan kabar gembira yang baik secara cepat, binailil maram. Semua hajat-hajatnya, keinginannya daripada duniawinya dan ukhrawinya, semua akan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam kita hadir tempat ini, Allah jaga kita 1 tahun penuh daripada musibah, daripada bencana. Yang gak lama tuh ya, kejadian bencana di Cianjur ya. Habis orang lagi tidur siang, gempa, meninggal. Ya mudah-mudahan ya, sebab maulid kita hadir, kegiatan maulid kita hadir daripada majelis ilmu, kita hadir daripada majelis kita punya guru Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, dan tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali hajat kita, keinginan kita, ukhrawi kita, duniawi kita, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan terakhir, Bibi ingin sampaikan daripada sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri idan." Jangan kalian jadikan daripada hari di mana aku dikuburkan sebagai hari raya. Makanya beda. Kalau orang soleh, para alim ulama yang telah meninggal dunia, kita peringati haulnya setiap 1 tahun sekali. Tapi kalau khusus Nabi Muhammad, kita peringati adalah hari lahirnya. Kata Nabi, jangan peringati daripada hari di mana aku dikuburkan, artinya hari di mana ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan lanjutan daripada hadis tersebut, ya, wasallu alayya, dan perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku. Kenapa? Fa inna salatukum alayya tablughuni haitsu kuntum. Karena sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hari ini kita baca salawat. Kampung apa ini namanya? Kampung Rio ya? Jauh dari Madinah. Tapi yang kita baca ini sampai ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu, lanjutan daripada hadis juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang menyampaikan salawat salamnya kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhku kepada jasadku untuk menjawab daripada salamnya. Jadi salawat kita sampai kepada Rasulullah, salawat kita dijawab, salam kita dijawab oleh Rasulullah.
Jadi kalau kita di majelis baca salawat dipimpin Habib Lutfi, dipimpin Hadroh, baca yang kenceng. Kelihatan oleh Rasulullah siapa fulan bin fulan, fulana binti fulana yang baca salawat sampai ke hadapan Rasulullah, dan Rasulullah akan menjawab daripada salawat dan salam kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya. Perbanyak kita untuk membaca salawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang Habib bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.